Oke, teman-teman sekalian, eh, masih suasana Lebaran ya, jadi mohon maaf lahir batin, mungkin banyak hal yang tidak sesuai selama ini, dimaafkan. Sama-sama, Pak. Iya, jadi eh, pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang regresi linear berganda. Maka pada hari ini saya ingin meningkatkan sedikit dengan bagaimana kita mengolah data yang bukan lagi regresi linear berganda, tetapi ada analisis jalur di dalamnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada model seperti ini, kemudian kita mau olah datanya, ya, maka eh, model seperti ini pasti kita akan mengolah data berulang-ulang kalau menggunakan SPSS. Ya. Sebagai contoh misalnya ini adalah model yang akan diolah datanya ya. Maka kalau modelnya seperti ini, kita harus mengolahnya dengan berulang-ulang. Ya. Jadi apabila menggunakan SPSS, maka data akan diolah lebih dari satu kali. Ya. Berbeda dengan apabila data diolah dengan SEM AMOS. Ya. Ini hanya sekali saja. Nah, nanti kita lihat sebentar bagaimana kalau kita menggunakan SPSS dan bagaimana kalau kita menggunakan SEM AMOS. Ya. Maka yang pertama adalah bagaimana kalau modelnya seperti ini dan kita ingin mengolah dengan SPSS. Jadi, dengan SPSS maka kita akan olah dua kali. Ya. Jadi yang pertama nanti kita lihat. Jadi yang pertama itu kita olah seperti ini. Nah, ini yang pertama. Ini adalah dengan SPSS, ini adalah pengolahan tahap pertama. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke pengolahan tahap kedua. Nah, pengolahan data tahap kedua, maka ini model kita modifikasi seakan-akan bukan analisis jalur, tapi ini adalah murni regresi linear berganda. Ya. Jadi kita buat seperti ini, di mana variabel bebasnya adalah 3 dan variabel terikatnya adalah 1. Ya. Nah, seperti ini. Ya.
Nah, setelah itu baru nilai dari secara keseluruhan kita masukkan ke dalam model yang full ya. Jadi nanti dengan SPSS ya semua nilai, bukan nilai tapi besarnya pengaruh ya. Besarnya pengaruh dimasukkan ke dalam model lengkap. Ya, seperti ini modelnya ya. Oke. Jadi misalnya modelnya seperti ini, kita punya model adalah pengaruh manajemen pengetahuan terhadap kompetensi keras ya, terhadap kualitas sumber daya manusia melalui kompetensi hard competence. Kemudian jalur yang kedua adalah pengaruh efektivitas training terhadap kualitas SDM melalui hard competence. Jadi dua jalur yang akan kita lihat. Ya. Misalnya data yang kita gunakan adalah data, ini saya sudah siapkan datanya. Jadi misalnya datanya adalah data ini. Bisa dilihat ini ya? Bisa dilihat? Ya, Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Jadi misalnya datanya adalah ini, ada 100 responden yang telah kita teliti. Ya. 100 responden ini kemudian setiap indikator dari variabel ini kemudian kita totalkan, maka inilah untuk X1, kemudian kita semua indikator X2 kita totalkan, maka inilah X2. Dan semua indikator untuk Y1 ini kita totalkan, dan semua indikator untuk Y2 kita totalkan, inilah hasilnya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan data ini? Ini akan terjawab pada saat kita di semester 2 nanti. Jadi teman-teman akan mengetahui bagaimana mendapatkan data ini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengolah data ini. Ya, itu tujuan kita di semester 1 ini. Jadi bagaimana data yang ada kita bisa kita olah dengan menggunakan SPSS. Ya. Dan data ini adalah data untuk model yang menggunakan analisis jalur. Ya, analisis jalur itu ya seperti ini. Ada jalur. Jadi ada variabel antara, yaitu hard skill competence, kompetensi kasar, keras, ya. Dan dipengaruhi oleh dua variabel bebas, yaitu manajemen pengetahuan dan efektivitas training. Ya. Dan paling ujung adalah variabel yang endogennya adalah human resource quality atau kualitas SDM. Ya. Jadi untuk menghubung-hubungkan ini otomatis adalah dasarnya adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan pada semester 2 bagaimana bisa menghubungkan antara satu variabel dengan variabel ini. Ya, oke. Jadi dengan data ini, ya, setelah kita dapatkan datanya, maka data ini kita harus transfer dulu masuk ke dalam SPSS. Ya. Jadi kita harus transfer masuk ke dalam SPSS. Ya. Nah, ini adalah SPSS versi 25 yang teman-teman kemarin saya kirimkan melalui grupnya, itu ada ya, sudah di-download semua? Ada yang sudah download? Yang kita kirim di YouTube, Pak. Iya, betul. Bukan yang dikirim di grupnya. Ada pedomannya melalui YouTube. Masih SPSS lama, Pak. SPSS versi berapa? Mana versi berapa? Yang di YouTube.
Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biar lama juga tidak apa-apa. Yang penting bisa dipahami karena pada dasarnya sama saja. Nah, ini cuma modelnya agak baru, biasanya agak lebih cepat dan seterusnya ya. Misalnya kita sudah buka seperti ini SPSS-nya ya. Dan di dalam SPSS itu kan ada dua tempat kerja ya. Jadi ada data view dan ada variable view ya. Data view adalah tempatnya kita memasukkan data dan variable view adalah tempatnya untuk memberikan nama variabel atau memberikan label atau memberikan apa namanya tanda-tanda atau apapun yang dibutuhkan terhadap variabel tersebut ya. Maka langkah pertama adalah kita harus klik file ya, ini klik file. Ini harus ya, klik file. Setelah klik file maka ada open ya. Kemudian nanti pilih data ini. Jadi saya ulangi, klik file, open, kemudian data ya. Setelah sampai di data kita klik datanya, itu akan terbuka. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kelihatan menu seperti ini, ya ada menu seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita harus mengganti file of type. Jadi tipe dari filenya kita harus ganti. Tipe filenya kita ganti menjadi Excel. Nah, ini Excel ya. Jadi kalau sudah muncul menu seperti ini, maka tipe filenya kita ganti ke Excel. Ya. Setelah itu kita carilah data kita yang saya simpan tadi, yang data ini ya. Data ini kita cari di mana kita simpan. Ya. Jadi kalau misalnya datanya sudah disimpan, ya, tadi saya simpan di G, ya. Kemudian saya cari ya data itu, cari yang Excel tadi, ya ini sudah ada Excel, ya kita cari data untuk latihan. Nah ini sudah dapat, ya. Setelah didapat datanya, kita klik data itu, ya. Kita klik datanya seperti ini, ya. Sudah terklik seperti itu datanya. Maka selanjutnya adalah ini, open. Ya, kita buka. Nanti data itu akan masuk ke menu kita. Nah, ini sudah keluar datanya. Jadi ini X1, X2, Y1 dan Y2. Nah, karena sudah sesuai dengan data itu, maka kita tinggal klik OK. Oke. Ya. Nah, setelah diklik OK, maka datanya sekarang sudah masuk di SPSS. Jadi dari data Excel kita transfer masuk ke dalam SPSS. Ya. Jadi kalau sudah masuk di dalam SPSS, ini ya misalnya mau dikasih rapat-rapat ya boleh ya. Nah, seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah data ini kita beri label. Ya, namanya sudah ada. Untuk kolom pertama adalah X1, kolom kedua X2, kolom ketiga adalah Y1 dan kolom keempat adalah Y2. Ya. Di mana kalau kita hubungkan dengan model kita, ya, kalau kita hubungkan dengan model kita, berarti untuk X1 itu adalah knowledge management, X2 adalah training effectiveness, kemudian Y1 adalah hard skill competence, dan Y2 adalah human resource quality. Ya, jadi nanti bisa ditambah di sini, misalnya di sini adalah X1, ya. Kemudian ini adalah X2,
Kemudian ini adalah Y1 dan ini adalah Y2. Data sudah lengkap, sudah masuk di dalam dalam SPSS ya, seperti ini. Sekarang kita masuk ke variable view ya. Kita masuk ke variable view, nama variabelnya sudah ada. Tadi kita masuk ke label. Labelnya tadi X1 adalah knowledge management ya. Kemudian X2 adalah Training effectiveness. X2 tadi apa? Lupa. Training effectiveness. Jadi training effectiveness ya, efektivitas training. Kemudian sini adalah hard skill ya, competence ya. Kemudian di sini adalah human resource quality ya. Sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap seperti itu, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal mengolah datanya. Ada banyak macam-macam toolbar di atas sini, tapi yang kita gunakan adalah cuma analyze ya. Analyze ya, jadi kita klik analyze. Setelah analyze kita klik, maka kita cari regresi. Ini ada regression ya. Setelah regression kita dapat, maka kita melangkah ke linear. Kita klik linear. Keluarlah menu seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi. Kita klik analyze, kemudian cari regression, ya, regresi. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke linear. Setelah dapat linear, kita klik. Ya, maka keluarlah menu seperti ini. Ya. Sekarang setelah keluar menu seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal masukkan variabel sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ada dua jenis variabel di sini, yaitu dependen, yaitu yang terikat, dan independen adalah variabel bebas. Ya. Jadi yang mana yang terikat dan yang mana yang bebas. Maka kita kembali ke gambar tadi. Menurut petunjuk di sini, kalau kita ingin menggunakan SPSS, maka kita harus mengolah data 2 kali. Ya. Untuk tahap pertama adalah modelnya seperti ini. Kalau modelnya seperti ini, maka hard skill competence sebagai dependent variable. Jadi hard skill competence ini adalah sebagai dependent variable, dan knowledge management serta training effectiveness itu adalah sebagai independent variable atau variabel bebas. Sekali lagi, hard skill competence adalah variabel terikat atau dependent variable. Kemudian knowledge management dan training effectiveness itu adalah variabel bebas atau independent variable. Maka sesuai dengan itu kita masuk ke sini. Menurut informasi tadi bahwa hard skill competence itu adalah dependent variable. Kemudian knowledge management adalah independent variable. Kemudian training effectiveness juga independent variable. Jadi 2 independen dan 1 dependen. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, setelah diklik OK seperti ini, ya, maka hasilnya akan muncul. Ya. Inilah hasil dari perhitungan dengan menggunakan SPSS. Ya. Jadi hasilnya yang penting diperhatikan adalah di tabel koefisien. Ya, tabel koefisien ini. Supaya mudah kita utak-atik, kita copy. Caranya adalah kita tandai ini supaya semua berwarna kuning. Setelah semua berwarna kuning, tinggal kita Ctrl C,
Kemudian kita buka Word. Ya, kita buka Word. Nah, ini kita buka Word. Nah, kemudian kita tinggal paste. Hasilnya sudah ada di sini. Ya, ini adalah hasil tahap pertama. Ya, hasil tahap pertama. Hasil SPSS tahap pertama ya. SPSS tahap pertama. Nah, ini hasilnya ada 4 tabel, tapi yang paling penting adalah tabel koefisien. Ya, ini tabel koefisien. Maka inilah yang akan kita bahas. Kita copy dulu masuk ke dalam, ya, kita copy masuk ke dalam, ya, sini. Ya. Kemudian kita perbesar supaya bisa kelihatan semua orang. Sekarang yang paling penting diperhatikan, ya, yang paling penting diperhatikan adalah yang saya beri tanda merah. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya, kemudian ini yang harus diperhatikan. Dua hal ini harus diperhatikan. Ya. Oke. Ini kalau sudah di copy sudah mudah kita edit-edit ya. Iya. Oke. Nah. Ini adalah hasil SPSS tahap pertama ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka kita bisa mengatakan ya, kita bisa mengatakan bahwa knowledge management ya, berpengaruh atau ya berpengaruh positif signifikan terhadap hard skill competence. Ya. Kemudian besarnya pengaruh, ya, besarnya pengaruh adalah ini 0,55. Ya. Jadi 0,55. Ya. Kemudian signifikansinya ini ya, signifikansinya adalah ini ya, 0,00. 0,00. Ya. Oke. Nah, jadi nilai standardized coefficient beta itulah besarnya pengaruh antar variabel. Coba kita lihat di sini adalah knowledge management, di sini adalah hard skill competence. Berarti knowledge management terhadap hard skill competence, besarnya pengaruhnya adalah sebesar 0,55. Ya, 0,55. Ya, jadi besarnya pengaruh knowledge management terhadap hard skill competence itu adalah sebesar 0,55. Saya beri angka cuma 2 angka di belakang koma. Kemudian signifikansinya adalah sebesar 0,000. Itu artinya signifikan. Karena nilai signifikansinya lebih kecil atau sama dengan 0,05 ya. Jadi lebih kecil atau sama dengan, nah,
Saya cari dulu apakah ada simbol lebih kecil atau sama dengan ini. Ya, lebih kecil atau sama dengan dari 0,05. Ya. Dikatakan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Ya, itu syaratnya. Jadi biasa disebut dengan syarat ini adalah alfa sama dengan 5%. Ya, jadi biasa disebut dengan alfa sama dengan 5%. Ya, yang kedua, ya, training Pak, tabe, Pak. effectiveness. Pak, tabe. Yang Ya. tabe, Pak, yang 0,55 itu dari mana, Pak? Bukan 0,05 atau Yang mana? yang besarnya Pengaruh pengaruh. 0,55. Yang ini. Iya. Ini berasal dari, oh ya, saya kasih warna berbeda supaya kita bisa melihat ya. Nah, ini warna biru, berarti kalau merah itu berarti yang dari merah, kalau biru berarti dari yang biru ya. Nah, supaya bisa dilihat. Oke, sudah bisa ya? Berarti 0,55 itu berasal dari sini. Ini 0,546. Saya bulatkan menjadi dua angka, menjadi 0,55. Bisa ya? Nah, oke. Sekarang training effectiveness itu juga berpengaruh positif, ya, signifikan terhadap hard skill competence, ya, itu sebesar 0,41, 0,41, ya, dan signifikansinya yaitu 0,00 ya, 00, di mana ini juga sama, lebih kecil sama dengan 0,05, ya. Ya, sama. Jadi ini adalah warna biru, berarti diambil dari warna biru. Kemudian ini adalah 0,41 warna merah. Ya, berarti diambil dari warna merah. Ya. Oke. Nah, yang penting diperhatikan di sini adalah ada kata ini, berpengaruh positif signifikan. Nah, ini. Nah, ini dari mana ini positif signifikan? Saya kasih warna hijau, ini juga positif signifikan. Ya. Nah, ini bahasa statistik. Jadi kalau tandanya di sini adalah positif, ya, kalau tandanya nilai pengaruhnya itu adalah positif, maka dikatakan berpengaruh positif. Kebetulan di sini adalah positif ya, tidak ada angka negatif, maka disebut dengan berpengaruh positif. Dari mana signifikannya? Signifikannya adalah dari sini. Ya, kalau nilai di sini di bawah 0,05 seperti ini, maka dikatakan signifikan. Maka training effectiveness berpengaruh positif signifikan karena ini di bawahnya 0,05 terhadap hard skill competence, Dan besarnya pengaruhnya adalah sebesar 0,41, 0,408. Ini kalau dijadikan dua angka di belakang koma menjadi 0,41. Ya. Jadi lihat di sini ada tanda koma ya. Ini ya. Jadi ada tanda koma, itu artinya ada 0, di depannya, 0, ya. Jadi dikatakan positif, berpengaruh positif karena nilainya positif. Dikatakan signifikan karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Kalau ini lebih kecil dari 0,05 atau sama dengan 0,05, maka itu dikatakan signifikan. Ya. Nah, seperti itu. Maka dua statement ini bisa dikatakan positif signifikan. Nah, dengan demikian, maka kita sudah bisa memberi nilai di sini
knowledge management terhadap hard skill competence itu sebesar 0,55. Sedangkan training effectiveness terhadap hard skill competence itu adalah sebesar 0,41. 41. Ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai di situ. Ya, kita masukkan nilai di sini adalah 0,55. Ya, supaya bagus ya kita kasih bold. Ya, mungkin bagusnya kalau warnanya adalah warna biru, kemudian warna latarnya adalah warna putih. Ya. Jadi 0,55. Kemudian di sini adalah sebesar 0,41 ya. 41. Ya. Jadi saya kasih naik ke sini. Ini adalah tahap pertama. Nah, ini kita hapus. Oke. Jadi nilainya adalah sebesar 0,55. Ini masuk ke sini 0,55. Kemudian di sini adalah 0,41. Ini kita masukkan di sini. Jadi dua jalur, dua arah pengaruh kita sudah dapat nilainya. Ya, itu tahap pertama. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Ya, kalau tahap kedua berarti kita akan melihat berapa besar pengaruh knowledge management terhadap human resource quality, kemudian training effectiveness terhadap human resource quality, dan hard skill competence terhadap human resource quality. Ya, maka kita kembali ke SPSS. Nah, kita kembali ke sini, ya, untuk melihat tiga pengaruh itu. Ya, nah, kita kembali lagi ke analyze, regression, kemudian linear. Ya, ini tadi sudah ada dalam, maka kita kasih keluar supaya kita bebas untuk bekerja. Sekarang menurut model yang kedua ini adalah human resource quality sebagai variabel bebas dan tiga-tiganya adalah sebagai variabel human resource quality sebagai variabel terikat dan ketiga-tiganya ini adalah sebagai variabel bebas. Ya, saya ulangi, human resource quality sebagai variabel terikat dan knowledge management, training effectiveness, hard skill competence ini adalah variabel bebas. Ya. Maka kita masuk kembali ke SPSS. Menurut informasi tadi bahwa hard quality, human resource quality itu adalah dependent variable. Kemudian ketiga-tiganya ini adalah bisa Independent variable. Masukkan itu adalah sebagai independent variable bebas. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hasilnya yang kedua. Kita copy lagi ke Word tempat kita bekerja tadi. Ya, kita copy ke sini ya. Kemudian masukkan. Oh, tidak tercopy dengan baik. Ya, kita ulangi. Ya, kita ulangi. Tidak tercopy dengan baik. Nah, kita masuk lagi ke hasil tadi. Nah, sini. Ya. Nah, ini semua. Nah, kemudian kita copy ya. Kemudian masuk ke Word kembali. Oh, rupanya tidak bagus kopinya. Oke, kita kembali lagi. Rupanya tidak mau tercopy dengan baik ya. Oke, baiklah. Nah, kita ambil saja langsung nilai akhirnya ini ya. Jadi koefisiennya saja. Kita copy koefisiennya langsung masuk ke sini.
Oh. Ternyata tidak bagus. Iya, ini adalah hasil regresi tahap kedua. Hasil SPSS tahap kedua ya. Nilai koefisiennya adalah ini. Kita copy masuk ke sini supaya kita bisa mudah melihatnya. Ya, kita perbesar. Ya, kalau regresi linear berganda yang biasa, bukan analisis jalur, maka yang kita perhatikan adalah ini unstandardized coefficient B. Tapi kalau dia analisis jalur, maka yang kita perhatikan adalah yang saya tandai ini, warna merah, ya. Kemudian signifikansinya kita tandai warna biru tadi ya. Ya, warna biru. Oke. Sekarang kita sudah bisa lihat semua pengaruh negatif. Ya. Hanya ini semua pengaruh negatif. Ya. Itu pengaruh negatif itu adalah menunjukkan bahwa berlawanan arah ya. Jadi berlawanan arah. Ini kebetulan datanya yang kita gunakan adalah data lain, ya, bukan data sesungguhnya, data yang dibuat saja. Jadi berlawanan arah. Ini adalah hasil SPSS tahap kedua. Ya. Dengan demikian maka, ini kita copy ke sini supaya tidak perlu kita menulis kembali, kita tinggal ganti-ganti saja. Jadi sekarang jadi 3 ya. Jadi yang pertama knowledge management berpengaruh sekarang negatif. Ya. Ini saya mau perlihatkan apa makna dari negatif. Ya. Negatif terhadap Hard quality. ya HR quality. Ya. Oke. Besarnya pengaruh adalah sebesar ini. Min 0,28. Ya. Kemudian signifikansinya adalah 0,03 ya. 3. Ya, 0,3 berarti masih di bawah 0,05, maka dikatakan signifikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah training effectiveness terhadap yang berpengaruh negatif juga. Negatif dan signifikan karena dia di bawah 0,3 juga, 0,05 terhadap HR quality. Ya, oke. Yaitu sebesar min 0,25. Ya, min 0, jangan lupa minnya ya. Jadi kalau di sini sudah dikatakan berpengaruh negatif, sebenarnya minnya biar tidak ditulis ya. Artinya ini kan besarnya pengaruh adalah 0,28 ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan di sini pengaruh negatif, tidak perlu ditulis di sini. Ya. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah hard skill, competence ya, berpengaruh negatif juga ya. Negatif signifikan terhadap HR quality. Ya, quality. Itu sebesar 0,35. 0,35. 0,35.
Kemudian signifikansinya adalah berapa signifikansinya? 0,01. 0,01. 01. Ya. Oke, 0,01 berarti masih lebih kecil dari 0,05 sehingga dikatakan signifikan. Ya. Berpengaruh negatif. Nah, ini negatif signifikan. Warna hijau. Oke. Ya. Dengan demikian, maka nilai tersebut kita masukkan ke dalam sini. Ya, saya ambil di atas supaya mudah. Ya. Sini, kemudian masukkan di sini juga 1, kemudian sini 1. Oke, tadi di sini adalah 0,35 ya. Tadi kasih G minusnya, Pak. Iya, minus 0,35. Di sini tadi minus berapa? 0,31. 25 ya? 25 ya. Coba kita lihat. Minus 0,25 ya. Kemudian di sini adalah 0,28. Minus 0,28. Nah, kalau di sini harus ditulis supaya ditahu itu adalah pengaruh negatif. Ya. Oke. Nah, sekarang sudah bisa kita tahu semua besarnya pengaruh setiap hubungan kita sudah tahu. Maka dengan demikian kita tinggal masukkan ke full modelnya. Full modelnya tadi adalah ini. Full modelnya kita masukkan. Nah, di sini full model ya. Dengan eksperimen kita akan 2 kali ya. Nah, kita masukkan semua angka-angkanya. Oke, masukkan di sini. Kita tempatkan 0,35 tadi itu adalah hard competence terhadap ini. Ya. Kemudian 0,25 itu adalah di sini. Kemudian 0,28 itu adalah di sini. Ya. Kemudian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ini. Nah, ini dan ini. Berarti sudah lengkap, ya. Nah, dengan 2 kali running data, baru kita bisa mendapatkan hasil secara keseluruhan, ya. Nah, jadi datanya sudah didapat, ya. Dengan demikian, negatif itu menunjukkan bahwa pengaruhnya terbalik. Ya, jadi knowledge management kalau diperbaiki, air quality-nya menurun. Ya, ini kan cuma data kita buat-buat saja. Jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Cuma mau memperlihatkan apa makna dari negatif dan positif. Jadi kalau knowledge management-nya kita perbaiki, air quality-nya akan turun. Atau sebaliknya, kalau knowledge management-nya tidak bagus, maka air quality-nya akan meningkat. Ya. Nah, kalau yang positif berarti searah, knowledge management diperbaiki, maka hard skill kompetensinya juga bagus. Begitupun juga training effectiveness-nya kalau diperbaiki, maka hard skill kompetensinya juga akan bagus. Ya. Maka seperti ini hasilnya. Ya. Jadi hasil yang kita dapatkan sudah seperti itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana menganalisis ini. Ya. Jadi ternyata knowledge management itu berpengaruh negatif terhadap air quality. Ya. Kemudian hard skill competence juga terhadap air quality. Ya. Nah, kemudian knowledge management, training effectiveness juga negatif. Ya. Nah, negatif itu artinya berlawanan arah. Kalau knowledge management-nya diperbaiki, maka air quality-nya menurun. Ya, itu maknanya. Begitupun juga training effectiveness juga negatif dan hard skill kompetensinya juga negatif. Ya. Negatif itu artinya berlawanan arah. Ya. Jadi kalau ditemukan seperti itu, maka kita harus cari tahu kenapa hal itu bisa terjadi ya, dalam sebuah penelitian. Ya.
Nah, sekarang, nah, selanjutnya dengan menggunakan Sam, Amos, itu cuma sekali saja, ya, sekali jalan saja. Ya. Beda dengan SPSS tadi. Ya. Jadi kalau modelnya seperti ini, ya, modelnya seperti ini itu cuma sekali saja kalau menggunakan Sam Amos. Ya. Oke. Nah, Pak, buka bertanya. ke sana saya mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. silakan. Ini Pak, kalau saya lihat, apakah semua variabel independen apabila dipadukan dengan variabel independen itu hasilnya positif. Terus kalau independen dengan variabel dependen itu negatif. Iya. Jadi tidak seperti itu ya, tidak selamanya. Tergantung Oh, dari tidak datanya. selamanya. Ya. Tergantung dari datanya. Kebetulan data yang kita gunakan adalah data dibuat-buat saja. Saya buat-buat saja tadi, ya, bukan hasil penelitian sesungguhnya sehingga bukan seperti itu. Saya cuma mau perlihatkan bahwa ada yang bisa berpengaruh positif dan ada yang bisa berpengaruh negatif. Tergantung dari datanya. Ya. Saya kira semua Pak, misalnya kalau independen dengan independen itu positif. Jadi tergantung dari data yang kita dapatkan. Datanya seperti itu, ya maka tadi berpengaruh negatif. Ya. Negatif itu artinya berlawanan arah. Ya. Jadi Iya, Pak. tinggal kesimpulannya diperbaiki. Ya, kenapa bisa seperti itu yang harus dicari dalam penelitian. Oke? Oke, Pak. Iya, silakan. Ada lagi yang lain? Jadi nanti Pak, kalau hipotesisnya itu kalau signifikannya berpengaruh negatif jika hasil signifikannya negatif. Iya. Kalau tadi Hipotesisnya hipotesisnya di awal, dia katakan berpengaruh positif signifikan, ternyata hasilnya adalah berpengaruh negatif signifikan, nah itu harus dijelaskan kenapa seperti itu nantinya. Ya. Bagaimana menjelaskannya nanti kita akan bahas di semester 2. Ya. Ini sekarang adalah bagaimana menghitungnya dulu. Dan setelah ada hasilnya, yang seperti itu hasilnya, bagaimana interpretasinya. Ya. Pak, saya mau bertanya. Iya. Tidak ada linknya SPSS bisa Pak dikirim? Karena saya pernah coba-coba download sendiri. Grupnya. Oh, ada Pak? Ada itu SPSS-nya, SPSS 25, ditambah petunjuknya, pedomannya dalam bentuk YouTube. Pedomannya untuk install. Pernah saya coba Pak. Apakah dia harus ada Windows 10 atau Windows? Ada memang yang standar? Iya, sebenarnya tidak ada masalah, tapi lebih bagus, lebih kompatibel kalau Windows 10. Ya, Windows di bawahnya juga masih bisa. Tapi lebih kompatibel kalau yang Windows 10 ke atas. Oke, Pak. Iya. Ada dulu saya kirim, saya lupa di mana. Nanti saya kirimkan lagi lah. Iya, Pak. Ingat. Terima kasih. Oke. Iya. Sekarang kita masuk ke bagaimana kalau menggunakan SEM. Ya. Kalau kita menggunakan SEM, maka model SEM itu berbeda dengan SPSS, tapi sebenarnya adalah merupakan pengembangan ya. Dia seperti ini modelnya. Ini Amos grafik. Ini kebetulan saya punya adalah Amos versi 23 ya. Ini agak ribut karena hujan lebat di sini. Sama di Faisal juga hujan besar. Ya. Jadi dia modelnya seperti ini kalau SEM ya. Nah, hanya tadi ini kita set as supaya lebih cepat. Ini adalah mengolah data dengan SEM Amos. Ya, latihan ya. Iya. Kita
simpan di oke. Nah, tadi interface-nya kalau untuk SEM seperti ini ya. Ini ada beberapa menu di sini ya. Ini adalah untuk menggambar untuk kalau ini kita klik maka dia gambarnya adalah segi 4. Kalau ini kita klik adalah gambarnya bulat atau lonjong, tidak salah. Ya. Kemudian kalau ini ada gunanya adalah untuk memberi indikator pada setiap variabel. Ya. Nah, kemudian ini untuk menghapus. Ya, kalau kita mau menghapus, nah pakai kali ya. Kemudian ini juga bisa dihapus. Ya. Sekarang adalah ini adalah variabel tadi. Nah, ini kalau saya tidak klik ini, ya ini adalah preset simetris. Kalau ini saya tidak klik, maka kalau misalnya saya pindahkan ini tidak akan pindah secara keseluruhan. Ya. Nah, oleh karena itu harus diklik ini. Baru klik ini, maka ini akan pindah dengan sendirinya berdua ya. Nah, kemudian ini variabelnya ada di sini, kemudian ini di sini. Tinggal kita ganti dengan nama-nama variabelnya supaya lebih mudah kita. Ya. Tadi di sini adalah HR quality ya. HR quality. Kemudian di sini adalah apa tadi? Hard skill competence ya. Hard skill competence kita potong. Kemudian di sini adalah apa tadi? Variabel pertama Knowledge management. ya, knowledge management ya. Kemudian variabel kedua adalah training ya. Training efektif ya. Nah, sekarang tinggal saya perbaiki ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ini ke sini ya. Nah, model kita seperti ini modelnya tadi yang kita buat. Nah, ini tidak ada. Jadi semua variabel yang ada tanda panah menuju ke dia, maka harus ada ini. Ini adalah residu ya. Jadi standar errornya, error term. Ini ada error term. Karena ada tanda panah menuju dia, maka harus ada error term. Ya. Oke, kita perbaiki supaya berjalan. Ya. Kemudian ini saya kasih luas-luas sedikit. Ini juga kasih luas-luas sedikit. Ya, supaya seimbang ya. Oke. Nah, kalau kita kerja di SEM, maka ini harus dihubungkan antara variabel ini dengan ini. Ya. Kita harus melihat seberapa besar korelasi atau hubungan antara dua variabel ini. Ya. Nah, sekarang saya harus perbesar ini supaya sama dengan yang lain. Yang ini kasih 4. Nanti supaya hurufnya sebentar bagus, ya saya kasih warna merah. Ya. Kemudian ini juga kasih warna merah sebentar angkanya supaya bagus kelihatan. Ini juga saya kasih merah. Ini nanti kalau ada yang mau belajar khusus boleh. Ini saya perlihatkan saja bagaimana kalau kita menghitungnya. Nah,
Kalau sudah seperti ini, nah ini kita buang karena tidak seperti itu. Ya, kalau sudah seperti ini, maka sekarang kita cari data yang kita gunakan tadi. Data kita tadi di SPSS itu adalah ini, data SPSS kita. Kita save dulu supaya bisa kita beri nama. Ya, ini kita beri nama adalah data latihan metode kuantitatif. Ya, disimpan di G. Oke. Nah, sekarang kita mau cari data tadi, ya. Kita lihat data tadi, ya, dengan masuk di sini. Ini select data. Jadi select data, kita masuk di sini. Nah, setelah itu ada file name, ya. Kita klik file name untuk mencari data tersebut. Dia ada di G, ya. Ada di G adalah ini data metode kuantitatif. Nah, setelah kita dapat, kita klik kemudian open. Nah, sudah masuk. Ada 100 responden, 100 data yang kita miliki. Ya, kemudian sekarang tinggal kita oke-kan. Oke. Nah, supaya tidak salah-salah penulisannya ini, ya, supaya tidak salah-salah. Ya, tadi waktu di sini ini harus, nah, ini supaya tidak salah-salah penulisan ini, maka langsung saja kita lihat di sini. Ini list. Ya. Sekali lagi saya perlihatkan di sini ada list variable in dataset. Ya, jadi kita masukkan di sini, ya. Jadi di sini adalah knowledge management, ya. Kemudian di sini adalah training effectiveness, kemudian di sini adalah hard skill competence, sini adalah human resource quality. Ya. Nah, oke, sudah masuk. Sekarang kita perbaiki data ini, ya, datanya kita perbaiki, kita spasi ke bawah supaya tidak kelihatan panjang. Ini juga kita spasi ke bawah. Ini juga kita spasi ke bawah supaya kelihatan bagus. Ya, sudah jadi data kita. Selanjutnya adalah kita tinggal meminta SEM untuk menghitung. Ya, caranya adalah dengan calculate estimate. Ini kita klik ini calculate estimate. Nanti dia hitung hubungan-hubungannya, nanti dia hitung. Ya, sudah selesai dia hitung. Ya, kita tinggal klik yang ini view untuk melihat output datanya. Nah, ini. Jadi nilainya sudah ada. Ya. Nilai ini apakah sama dengan menggunakan SPSS tadi? Kita cek betul datanya, kita perbaiki dulu supaya ini, ya, kita bold, kita kemudian kasih besar supaya bisa dilihat. Ya, ini kasih 25 besar, kita bold, kemudian ini kasih, kasih 25 tadi, sama-sama semua 25, kemudian kita bold, ya. Ini juga kasih 25, kemudian di bold, kemudian ini 25, kemudian di bold, tapi warnanya belum, jadi kita kasih warna merah tadi, ya. Perbaiki warnanya, oke. Nah, sekarang sudah ada. Nah, inilah hasilnya, ya. Nah, kita sandingkan dengan hasil dari SPSS tadi. Nah, apakah sama dengan data yang kita temukan dari SPSS dengan menggunakan SEM? Maaf. Iya. Coba kita perhatikan. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kita. Oke, kita kasih kecil. Ya,
Ini dengan menghitung dengan SEM dan ini dengan SPSS tadi, ya. Ini dengan SPSS, tapi 2 kali hitung. Kalau dengan SEM cuma sekali. Nilainya di sini adalah knowledge management terhadap hard skill competence 0,55, di sini juga 0,55 sama. Di sini adalah min 0,28, di sini juga min 0,28. Di sini min 0,35, di sini juga min 0,35. Kemudian di sini min 0,25, di sini juga min 0,25. Di sini adalah min 0,41, di sini juga min 0,41. Berarti hasil kita dengan SEM itu sama dengan hasil kita menggunakan SPSS. Ya. Jadi dua-duanya boleh kita gunakan. Tinggal teman-teman yang mana yang bisa digunakan untuk bisa menjadi acuan kita. Nah, ini dengan SEM bisa didapat hasilnya persis sama. Ya, ini adalah hasil perhitungan dengan SEM Amos, ya. Ini sekali jalan ya, sekali saja. Iya. Oke ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi dengan SEM Amos kita cuma 1 kali running data sudah langsung didapat semua, tapi dengan SPSS kita harus 2 kali ya, dan kita harus jeli untuk melihat itu. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan SPSS dan dengan menggunakan SEM Amos. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nilainya sama ya, persis. Ya, persis sama nilainya ya. Jadi bisa dengan SPSS, bisa dengan menggunakan SEM Amos, hasilnya terakhir akan sama. Yang membedakan itu adalah paling nilai dari, nah ini kalau kita mau lihat berapa besar signifikansinya, ini bisa kita lihat dari sini. Nah, ini outputnya, kemudian di sini estimate, ya. Nah, ini ada saya copy. Oke, kita copy ke sini. Ah, ini dia. Ini adalah nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya warna hijau, warna biru tadi ya, warna biru. Ya. Kemudian besarnya pengaruhnya itu sudah bisa terlihat di sini. Nah, yang jelas ini adalah nilai signifikansinya. Nah, kalau tadi dengan menggunakan SPSS itu nilai signifikansinya adalah 0,33, 0,34 dan 0,13 ya. Kalau di sini adalah 0,10, 0,28 dan 0,29. Ya, beda sedikit. Ya, ada perbedaan tetapi ini adalah nilai signifikansi dengan SEM Amos. Ya. Nah, itu besarnya nanti ditulis sini supaya bisa nanti diperbandingkan. Pengaruh X1 yaitu X1 itu tadi adalah knowledge management. Knowledge management, langsung saja begini ya.
ke HR quality itu sebesar dari X1 ke Y2, X1 ke Y2 berarti 0,01. 0,010 ya. Kemudian selanjutnya kecil segini. Nah, kemudian yang kedua adalah training effectiveness terhadap HR quality itu sebesar berarti X2 ke Y2. X2 ke Y2 X1 ke Y2 tadi itu adalah 0,28. Salah saya. Ya. Ini sekarang adalah 0,029. Kemudian selanjutnya adalah hard skill competence ke HR quality itu sebesar 0,010 ya. Nah, ini semua lebih besar dari 0,05, jadi bisa dikatakan semua signifikan. Jadi dengan menggunakan AMOS juga signifikan, dengan menggunakan SPSS juga signifikan, sama. Cuma beda-beda sedikit nilainya ya. Jadi kalau SEM AMOS itu lebih kecil dibanding dengan menggunakan SPSS, tapi itu tidak menjadi masalah. Ya. Oke. Menunjukkan bahwa ada perbedaan sedikit ya 0,0 sekian. Kalau di sini tadi adalah 0,00 untuk knowledge management dengan itu tidak ada masalah sama, tapi yang membedakan adalah di sini 0,033, kalau di sini adalah 0,028 ya. Kemudian kalau di sini 0,034, kalau di sini adalah 0,029. Selanjutnya kalau di sini adalah 0,013, kalau di sini 0,010 ya, beda sedikit ya. Itu kira-kira perbedaannya di antara keduanya, tapi dari besarnya pengaruh itu insya Allah sama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Ini yang hadir cuma 18 orang ya. Iya, 18 orang. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tadi. Yang paling penting adalah referensi. Ya, Pak Ilham. Ya, Prof. Kenapa Pak Ilham? Ya, Prof. Ya, Ibu Hasmiati, ada yang ingin disampaikan? Belum, Pak. Soalnya belum Oke, ya. belum menghadapi. Iya, iya, iya.
Oke, nanti saya kirimkan lagi untuk SPSS-nya dengan semua tadi ini saya akan kirimkan. Sekaligus nanti petunjuknya bagaimana menghitung ya, supaya bisa lebih bagus. Saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Ya, karena tidak ada pertanyaan berarti kita berakhir ya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Kami juga atas nama pimpinan mengucapkan ya selamat merayakan hari Lebaran. Mungkin ada lagi yang sudah mau Lebaran untuk berikutnya, Lebaran ketupat. Apa ini? 7 hari ya. Ya. Pak Ilham, ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya. Nanti saya kirimkan data yang ada hari ini dan sekaligus rekaman dari perbincangan kita hari ini supaya lebih mudah untuk diikuti. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.